Malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, Muhammad kekasihmu meminta apa jaminan untuk umatnya di yaumil qiyamah? Apa jawaban Allah? Jawaban Allah mengatakan, sampaikan kepada kekasihku Muhammad apa yang dia minta, Allah akan ridha. Aku tidak akan menghinakan umat Muhammad di yaumil qiyamah. Ini jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita sakitin hati Nabi, cukup. Cukup kita lalai kepada Allah, cukup. Malu kita di hadapan Nabi. Para orang-orang tua kita, para salafun as-salihun, yang mereka dengan bangga membawa amalan sedekahnya, membawa amalan zakatnya, diperiksa oleh Nabi. Nabi tersenyum dan mengatakan, hadza ummati ya Rabbi, ini adalah umatku. Bagaimana kita saat kita dipanggil oleh Allah dengan banyaknya pikulan-pikulan dosa di hadapan Allah, disaksikan oleh Nabi Muhammad, dibuka amalan, tidak ada amalan melainkan dosa. Jika dulu Nabi dilempari batu, Nabi dilempari kotoran, saat dimana Nabi menerima yang tidak enak, cacian dan makian, di akhir zaman seperti ini tidak segan umat Nabi melemparkan tumpukan dosa ke wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah. Tobatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Tidakkah kalian ingin membalas daripada pekerjaan yang telah dilakukan oleh Nabi untuk menyelamatkan umat? Yang sunnah dikerjakan, yang wajib harus lebih dikerjakan. Kenalkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti acara inilah cara kita perkenalan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pernah tiap kali doa, ya Allah jadikan kami umat Nabi Muhammad. Tapi saat kita terlahir dari rahim ibunda, pasti akan mendapatkan gelar ini, dia dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal khadirun jamaah rahimakumullah. Yuk sama-sama kita meminta kepada Allah, meminta perlindungan dari Allah dari segala bentuk kemaksiatan yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan malam ini malam yang dicukupkan untuk kita taubat terakhir di dalam hidup kita. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan keluar dari tempat ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dosa kita diganti dengan pahala yang berlimpah. Semua apa yang kita ingini, baik yang pernah kita minta maupun yang lupa kita minta, semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya minta waktu satu kisah lagi, di mana kisah ini manusia yang begitu mulia dan mengobral syafaatnya di yaumil qiyamah. Bagaimana dengan Malik bin Sinan? Tatkala Malik bin Sinan melihat saat di Uhud Nabi berlumuran darah, wajah penuh dengan darah, tangan Malik bin Sinan kotor dalam penuh darah, sorban dalam keadaan kotor, jubah kotor. Saat itu Malik bin Sinan mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku membersihkan luka yang ada di wajahmu? Silahkan wahai Malik. Ya Rasulullah, tapi enggak ada yang bersih kecuali lidahku. Silahkan. Dijilat semua darah Nabi SAW, dikumpulkan di dalam mulut Malik bin Sinan. Saat itu Nabi mengatakan, buang wahai Malik, buang. Tidak didengar oleh Malik bin Sinan, dikumpulkan di dalam mulut. Ditanya, dibilangkan oleh Nabi sekali lagi, buang wahai Malik, malah ditelan. Wallahi tidak akan aku buang ya Rasulullah. Ditelan oleh Malik bin Sinan. Dua pelanggaran di hadapan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, perintah Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak didengarkan daripada perintah Nabi. Yang kedua, melawan perintah dengan cara yang harusnya dibuang, dia malah ditelan. Dua pelanggaran besar, fatal. Saat itu sahabat semua dalam keadaan diam, nunduk di hadapan Nabi, dan Nabi sujud
Nabi mengangkat kepalanya dan mengatakan, adakah kalian wahai para sahabatku ingin melihat penghuni syurga yang masih hidup di bumi? Maka pandanglah Malik bin Sinan. Malik bin Sinan mendapatkan anugerah terbaik dari Allah dan mendapatkan abadinya beliau di dalam syurganya Allah. Berkah apa? Cuman sekedar darahnya Nabi ditelan. Bagaimana kita yang cinta dan menjalankan sunnah? Wallah, kita yang jauh lebih berhak mendapatkan kenikmatan tersebut dikumpulkan oleh Nabi di dalam syurganya. Amin ya Rabbal